Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 12 Juli 2025. Seperti biasanya, kita mendasarkan permenungan pada bacaan-bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari kitab Kejadian bab 49 dikisahkan bagaimana ketika Yakub memberikan nasihat kepada anak-anaknya sebelum meninggal. Mereka harus mengumpulkan tulang-tulang Yakub di sisi nenek moyang mereka, dan juga mereka tidak perlu cemas, khawatir, karena Yahweh akan menyertai dan melindungi mereka. Sepeninggalan Yakub, saudara-saudara Yusuf khawatir kalau Yusuf balas dendam. Tetapi Yusuf menegaskan, jangan takut, karena ini semua adalah rencana Allah untuk menyelamatkan bangsa kita. Yusuf pun setelah berumur cukup tua, akhirnya juga meninggal. Tulang-tulangnya juga dikumpulkan bersama leluhur mereka, Abraham dan Ishak serta Yakub. Dari bacaan Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai dengan 33. Yesus memberikan berbagai macam nasihat kepada murid-muridnya. Bahwa seorang murid tidak melebihi gurunya, cukuplah sama. Demikian pula seorang hamba. Yesus kemudian menasihati, janganlah takut terhadap mereka yang hanya bisa membinasakan hidup ini, tapi tidak berkuasa untuk membinasakan jiwa dan mencampakkan ke neraka. Yang dikatakan Yesus dalam gelap, hendaknya dikatakan dalam terang. Itu artinya kita harus bersaksi. Janganlah kita takut kepada orang-orang yang hanya bisa membunuh secara duniawi, karena Allah telah memelihara burung-burung, menghitung rambut di kepala kita, dan kita lebih dari burung maupun rambut. Maka tidak perlu takut, asalkan kita mengandalkan Allah. Tapi kita diingatkan, jangan sampai kita menyangkal Allah. Hendaknya kita terus mengakui Allah, agar akhirnya hidup kita terjamin. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita bersama-sama menyadari
bahwa kita selalu dibimbing, diberkati oleh Allah, sehingga tidak perlu takut dan khawatir. Kebiasaan bahwa orang yang mau meninggal memberikan warisan kepada anak cucunya agar mereka tetap setia kepada Yahweh terungkap dalam bacaan yang pertama. Maka kita bertanya kepada kita masing-masing, apakah kita juga telah mewariskan iman kepada anak cucu kita, sehingga mereka tetap setia beriman dalam Tuhan Yesus Kristus, agar akhirnya juga dalam iman itu kita beroleh rahmat keselamatan. Maka jangan bosan terus-menerus mewariskan iman itu kepada anak cucu kita, agar mereka tetap setia di dalam iman, sehingga mereka boleh mendapatkan keselamatan. Maka mari kita dalam hidup ini mencoba menyatakan iman itu dan mewariskan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, sehingga mereka benar-benar tetap memiliki iman yang kuat, iman yang tangguh. Dari Injil kita perlu mencerna nasihat-nasihat Yesus agar kita tidak takut kepada dunia yang hanya bisa membunuh tubuh, tetapi tidak bisa membunuh jiwa atau mencampakkan jiwa ke dalam api neraka. Kalau kita benar-benar takut kepada Dia yang mampu mencampakkan ke api neraka, maka kita hendaknya selalu berpegang pada kehendak-Nya, pada hukum dan perintah-perintah-Nya, agar akhirnya kita pun ketika dipanggil Tuhan dimasukkan ke dalam surgawi, bukan ke dalam api neraka. Apa yang kita dengar dari Tuhan, kita suarakan nyaring-nyaring, keras-keras, agar semua orang mengerti kehendak Allah, sehingga kita benar-benar menjadi anak-anak yang mengerti tugas dan tanggung jawab kita yang kita terima dengan diam-diam, sembunyi-sembunyi, harus kita katakan dalam terang. Iman kita ini hendaknya kita wartakan kepada dunia, agar dunia mengerti bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Biarlah akhirnya semua orang hidup dalam kasih karunia Allah. Kita disadarkan oleh bacaan Injil bahwa kita ini murid yang bertanggung jawab atas keberlangsungan karya-karya Yesus. Maka hendaknya hidup dan karya-karya kita menjadi
pewartaan bagi bangsa-bangsa. Semoga akhirnya lewat hidup dan karya-karya kita, Allah semakin mampu untuk menerangi banyak orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk terus mengikuti kehendak-Mu, menyampaikannya kepada dunia, agar akhirnya dunia semakin percaya kepada-Mu. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, agar akhirnya kami benar-benar mengalami cinta kasih-Mu. Semoga iman kami tetap kokoh, kuat, dan tangguh. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya dalam situasi apapun kami merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara kasih, tetap saya ingatkan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan agar kita mempunyai pola hidup yang sehat. Agar kita sehat, keluarga sehat, sesama sehat. Terima kasih kepada pendengar semua yang telah ambil bagian dalam karya gereja lewat doa-doa, pemberian diri, tenaga, karya, dan waktu, serta pemberian dana yang sungguh memperkuat gereja dalam pelayanan. Terima kasih kepada ketua-ketua lingkungan, ketua wilayah, ketua paguyuban, kabit-kabit, timpel-timpel yang telah berusaha untuk mengembangkan gereja dengan caranya masing-masing. Mari kita terus berusaha agar kita semakin mampu untuk menghidupi gereja dengan sebaik-baiknya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.